Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan tamu dari Jakarta. Beliau Bapak Siswoyo. Silakan diperkenalkan Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di Lampung, Tulang Bawang Unit 2 di Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah wilayah Lampung, Pak Ali. Juga tidak lupa sholawat beserta salam kita panjatkan keribaan arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para pewaris-pewarisnya. Yang jelas kami selaku Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung mengucapkan selamat bertemu kembali di channel Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Untuk kesempatan kali ini kami akan ngobrol santai dengan beliau, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Lampung untuk ingin mengetahui kabarnya yang di Lampung bagaimana. Terima kasih pada saudara saya Basis yang telah sudi berkunjung di majelis dzikir kami yang ada di Tulang Bawang. Baik, terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku pemirsa khususnya di wilayah Lampung Tulang Bawang, kami Basis dari channel Cahaya Hati dari Sunter, Jakarta Utara. Sama-sama kami berada di Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kebetulan kami sedang bersilaturahmi dengan Pak Yai Ali Imron di wilayah Lampung ini. Untuk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol santai pada malam hari ini. Kedatangan sampean ke majelis kami sangat menyenangkan tentunya. Untuk itu saya tidak lupa untuk mengajak ngobrol bareng sambil minum teh. Iya, sama-sama Pak Ali. Monggo silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, karena menurut apa yang saya ketahui bahwasanya sesuatu yang ada namanya itu harusnya ada wujudnya, Mbah. Jadi menurut Basis, wujud suatu agama ataupun wujud suatu merek tertentu itu menurut Basis bagaimana? Contohnya kalau kita orang Islam itu bagaimana wujudnya, begitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah kita walaupun seperti ini tapi kita ngobrol santai tapi membawa suatu nilai yang luar biasa. Artinya membawa kecerdasan, membawa pola pikir, membawa wawasan, kemudian menambah ilmu Pak. Nah, seperti itu. Iya. Pertanyaan sampean tadi. Ya, saudara-saudaraku, Pak Ali termasuknya dimanapun sudah berada, bahwa memang kita bicara tentang dunia ya. Awalnya kita tentang dunia ini. Dunia ini adalah wujud Pak Ali. Iya. Wujud, dan baru ada nama juga. Iya. Artinya berasma ya. Iya. Bisa kita sebutkan, kita Iya. bicara itu kan karena di dunia. Iya, betul. Wujud. Makanya Betul. sering saya bertanya-tanya, Ya. kenapa kalau rokok itu ada wujudnya. Ya. Nah, kalau rokok Kasmil juga ada wujudnya, Ya. termasuk korek pun ada wujudnya. Ya. Tapi sementara ini kita sebagai pemeluk agama Islam, kita kok tidak tahu wujud agama Islam itu seperti apa. Oke, baik. Dari contoh yang tadi sampean telah utarakan tentang beberapa contoh tadi itu bentuk wujud ada namanya.
Jadi setiap yang bernama itu di dunia ada wujudnya. Harusnya begitu. Jadi contoh bahwa tadi korek, rokok dan sebagainya itu ada bentuk wujud. Nah, kalam atau kalimat itu membawa suara, kan gitu. Iya. Kemudian ada bahasa Iya. untuk menunjukkan sebagai tanda. Nah, bahasa kalimat itu menunjukkan apa yang kita sampaikan dan kita, karena itu ada tujuan. Dari bahasa itu ada tujuan, kalimat itu ada tujuan. Nah, tujuan itu pasti harus sampai. Iya. Nah, sampai itu harus ada wujud di dunia. Karena menjadi petunjuk tandanya nanti. Contoh tadi sudah. Nah, sama dalam beragama pun Pak Ali, kita tentang sedikit ya, saudara-saudaraku. Jadi ini gini, kita kajian, ngobrol santai. Agama pun di sini pun bahasa agama itu wujud. Kalimatnya agama. Bahasanya agama kan. Iya. Kalimatnya ada Agama. agama. Ya. Agama. Agama. Semua itu berbentuk bahasa. Iya, Nah, selama ini nah, kita hanya tahu agama. Seperti apa Nah. wujudnya agama itu? agama Islam. Nah. Agama Islam itu bahasa dan kalimat. Nah, itu kita telusuri dari kalimat dan bahasa itu ditujukan kemana, karena itu petunjuk. Ya. Nah, jika sekarang kita agama Islam, ketemulah Pak Ali. Ya. Pak Ali wujud. Ya. Nah, untuk kita mengetahui agama Islam itu posisinya di mana, kita tanya Pak Ali. Pak Ali agamanya apa? Islam. Nah, ya. berarti agama Islam itu mewujud atau ada bentuk wujudnya. Contohnya Ya. inilah bentuk wujudnya. Ya. Nah, berarti semuanya mewujud karena di Di dunia. dunia. Di balik itu ada persifatannya. Ya, Ya, ada ya. persifatannya. Nah, agama itu ada sifatnya. Islam pun ada sifatnya. Nah, sifat itu nanti menandakan, membawa dampak. Itu bila diproses. Oh, Contoh. jadi wujudnya seperti itu ya. Iya, contoh Ada nih. sifatnya lah Ada ya. sifatnya. Hmm. Contoh Pak Ali, ya, Ya. bergerak, sifatnya gerak. Ya, betul. Nah, terus menuju ya ke masjid, berarti Ya, Pak bergerak. Ali beragama Islam, dilihat tandanya tadi yang bergerak sifatnya itu. Menuju masjid. Nah, berarti Ah. Pak Ali orang yang beragama Islam. Jadi Sampailah wujudnya. tujuannya itu mengetahui. Nah, tinggal nanti lebih mendalam lagi tentang agama Islam seperti apa. Nah, itu maksudnya wujud itu kan harus nyata. Nyata. Harus bisa dilihat kan Ini begitu. jelas sampai pada posisi titik tujuannya. Ya, ya, ya. Kayak tadi itu, kita untuk mengetahui sesuatu agama atau bahasa kalimat yang wujud tadi, ya, sehingga tahu oh Pak Ali ya kan agamanya Islam, karena tadi ada wujudnya. Pak Ali beragama Islam karena tadi dilihat Ya, dari tingkah laku lah ya. Iya. Artinya karena kita tahu bahwa orang Islam itu kalau beribadah ke masjid gitu ya. Ah. Jadi wujudnya seperti itu. jadi jelas sudah. Nah, terus kemudian bertuhan. Nah, ini Pak Sis yang beragama menjadi Islam bertuhan ya? iya, orang Islam itu beragama karena orang Islam menyebut Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan memiliki Rasulullah yang kita sebut kita Nabi Muhammad. Untuk itu mumpung Mbah Sis yang memiliki channel Cahaya Hati datang ke Lampung, saya minta dijelaskan ini, Ya, baik. minta pencerahannya seperti apa wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Iya, baik, Pak. Ini Gitu. pertanyaan yang mendalam, jauh-jauh sama ke sana-sana. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa yang tadi disebutkan Pak Ali itu di alamnya memang sangat rahasia, ya kan? Itu di alamnya.
Tapi ini kan kita bicara di dunia, Di dunia, Pak. ya. Yang sudah tadi saya sebutkan bahwa di dunia itu sifatnya harus wujud. terlihat. Karena jelas, bisa nyata. disebut itu harusnya ada wujudnya. Iya. Kalau nggak ada wujudnya gimana menyebutnya? Ya nggak bisa. Nah, Goib. goib. Rahasia. Nah, Seperti itu. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaannya Pak Ali tadi, bahwa bagaimana dengan Allah dan Rasulnya, ya. ya yang kita sembah dan yang kita ikuti kan gitu Pak Ali. Ya, yang menjadi Ya, panutan lah. panutan yaitu Nabi Muhammad. Karena kita Rasulullah. orang Islam ya, Ya. ya. Baik Pak Ali. Nah, pada dasarnya kita harus ketahui dulu siapa itu Allah. Nah, dia adalah Sang Maha, ya kan? Iya, iya. Sang Maha mengatur, Sang Maha memerintah di alamnya, yang mempunyai sumber daripada segala sumber. Ya, tapi dia tidak bisa dilihat, orang dia gaib, laisa kamitslihi syai'un. Ya, ya, sangat tinggi. setahu saya seperti itu. Iya, bagaimana? Kan tidak mungkin. Nah, berhubung itu tadi ada bahasa Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Iya. Ya, Disebut lah. disebut. Nah. Dia satu, esa, tunggal. Iya. Ya. Ya kalau di bahasa ilmu tauhid ya wahid ya. Ya. Gitu. Ahad. Ahad. Ya. Ahad. Allahu ahad. Ya, Ya. satu. Nah, pahami lagi, yang ada kalimat satu dan bisa diucapkan satu dan ada tulisan satu itu Di dunia. Nah, seperti itu. Maka kita cari siapa Tuhan yang satu di dunia, yang kita ikuti perintahnya, Iya. yang kita ikuti larangannya. Iya. Nah, siapa yang mendapatkan perintah dan larangan, yang membawa ilmu itu, ilmu Tuhan itu, perintah dan larangan. Pertama, ya kan, perintah dan larangan itu dibawa oleh utusannya dari singgasananya Tuhan. Iya, Itu iya. dia maha gaib atau maha rahasia, yang diutus pun rahasia, Iya. tapi membawa tadi perintah dan larangan. Iya. Dan perintah dan larangan berawal dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama Islam. Nah, di dunia perintah dan larangan itu ada yang membawanya, Iya. yaitu tadi utusannya Utusannya. yang mewujud di Nah. dunia, karena utusannya itu persifatan juga. Nah, persifatan yang mewujud itu utusan Tuhan di dunia atau wakil Tuhan di dunia. Jadi, Dia wujud. yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu utusannya yang di dunia itu. Dia sifatnya mewujud, Ya, utusan Allah. Ya, ya, bukan wujudnya itu. Allahnya. Ya. Artinya kalau kita Sebagai ingin unsur. tahu Ya. wujudnya Allah Utus. ataupun yang memiliki sifat wujud itu Utusannya itu di dunia, dia mewujud. Ya, 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 ya. Ya, mewujud. Berarti utusannya. utusannya itu kalau dulu ini, Mbak. Ya, Kalau dulu itu setahunya orang Islam adalah Nabi Muhammad. betul. Nah, Nabi Muhammad kan sudah tidak ada nih, Mbak. Ya, Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa ada seseorang yang menjadi utusan Allah namanya Nabi Muhammad? Nah, sekarang kita kan zamannya udah beda ini. tidak ada sebutan Nabi. Nah, bagaimana itu pencerahannya? Baik, ya pelan-pelan ya saudara-saudaraku. Dimanapun berada, kita pelan-pelan dalam menyikapinya dan mendengarkan pemahamannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah maha segalanya, di atas dan tidak mungkin lah ya, karena dia laisa kamitslihi, tapi dia mengutus bagian daripada unsurnya. Yang diutus itu adalah bagian daripada unsurnya, itulah yang disebut utusan, dan utusan itu mewujud di dunia. Dan tadi sudah jelaskan, dari yang wujud di dunia itu adalah utusannya, sifatnya Tuhan yang mewujud jadi utusannya. Nah, utusannya dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sudah tidak ada lagi sebutan Nabi, utusan Ya. yang disebut Nabi ya, utusan yang disebut Nabi. Ya, sudah tidak ada lagi khatamul nabi ya. Jadi pahami saudara-saudaraku, yang sudah tidak ada lagi utusan itu utusan yang disebut Nabi. Pahami? Oh, iya. Karena sudah khatam. Khatamul Sebutan Anbiya lah ya. Khatamul Anbiya. Namun setelah Nabi ada penerusnya. Ada khalifahnya dari Nabi, ya namanya al ulama warasatul Ambiya. Oh, ya, 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 Di ya. setiap zamannya ada penerus Nabi, tapi tetap sama.
setiap zamannya satu, sama seperti para nabi-nabi terdahulu, tapi bukan nabi, penerus nabi, yaitu al ulama warasatul anbiya. seorang manusia pula. Ah. Ulama itu, tapi ulama yang membawa, yang mewarisi ilmunya nabi, yang tegak lurus, yang sama dengan nabi, tidak berubah, sama persis di setiap zamannya ada. Jadi kita untuk bisa bertemu dengan nabi itu udah nggak bisa ya Mbak Sis ya? Tidak bisa, Karena kita sudah beda zaman ya, Beda karena zaman. nabi pun sudah khatam, sehingga kita kalau ingin bersahadat menyaksikan nabi yang sekarang itu harus melalui al ulama warasatul anbiya itu Mbak ya. betul. Oh iya. Jadi ya, karena di ajaran agama Islam ya sempurnanya itu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang syariatnya dan ajarannya. Iya. Jadi tetap ajarannya dipakai, kitabnya kita pakai, hadisnya kita pakai, ajarannya tetap memakai ajaran yang terakhir, ajaran agama Islam. Seperti itu. Gitu ya. Namun ya itu tetap kita pakai nama, tetap nama yang lama, ajaran-ajaran lama, walaupun ya si pembawanya sudah berbeda-beda. Oh iya, tapi ilmunya tetap sama Mbak ya? Ajarannya sama tetap, Oh, iya. wujudnya pembawanya beda. Beda. Dan di zaman ini ada seperti cari, Oh. harus Jadi cari sampai ketemu. yang disebut wujudnya Allah di dunia itu adalah utusannya Yang dan membawa sifat. dan utusannya itu kalau dulu Nabi Muhammad, sekarang al ulama warasatul anbiya. Yang namanya tertulis atau termaktub dalam surat kitab suci Al-Qur'an. Ya. Yang itu surat Al-Kahfi ayat 17. Oh, Waliya mursida. Oh, Sebagai gitu ya, petunjuk jalan. Ya. Tapi kalau menurut saya kan umat ini banyak mengetahui al ulama warasatul anbiya itu ulama-ulama yang sering dakwah-dakwah di media, sering dakwah-dakwah di masjid itu, Mbak. Itu bagaimana kita menyikapi supaya untuk mengetahui bahwa dia itu adalah al ulama warasatul anbiya, Mbak? Nah, jadi untuk ulama yang warasatul anbiya hanya satu. Nah, jika yang lain itu hanya sebutan karena ketidakpahaman, jadi harap maklum. Iya. Jadi harus diteliti. Jadi mulai sekarang pahami semua, seluruh para tokoh agama memahami dari kalimat al ulama warasatul anbiya. Kita harus melihat diri kita, introspeksi, kita sudah benar-benar ulama warasatul anbiya bukan, terkecuali kita ada seorang ulama warasatul anbiya yang satu, yang setiap jam satu. Nah, kita ikut di sana, nempel dengan al ulama itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan al ulama warasatul anbiya. Karena itu cuma satu sebutannya, yang sekarang itu banyak. Itu karena apa? Karena kondisi sudah menjadi kebiasaan. Ya, mereka bisa Sehingga, dakwah ya, ataupun bisa maklumlah. menceritakan tentang agama dianggap ulama. Ya, jadi itu harus nanti di istilahnya kita sama-sama kaji lagi, kita sama-sama renungi kembali. Jadi jangan sampai ada penafsiran yang terlalu istilahnya jadi buram lah, jadi terlalu dilulukan, padahal itu salah atau kurang pas seperti itu. Jadi perbaiki. Kesimpulannya bahwasanya pewaris Nabi itu al ulama warasatul anbiya itu hanya satu orang Pak Yai. Satu. Jadi dari tidak pembahasan kita pertama itu bahwa ada bahasa, ada wujud. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin tahu wujudnya Allah di dunia mungkin ya, itu berarti kita harus menemukan al ulama warasatul anbiya itu dulu. Ya, yang membawa sifatnya. Ya, yang membawa sifat Allah supaya kita tahu wujudnya Allah yang di dunia. Ya. Karena kita masih di dunia harusnya kan. Sifat wujudnya. Nah, kita Wujudnya. harus tahu sifat wujudnya. Jadi kita misalkan menyebut sesuatu itu tahu seperti apa sesuatu itu. Ya. Sehingga kita tidak hanya berandai-andai atau menghayal seperti itu Pak ya. Ya, jadi sifat wujudnya nanti kan ada tuh bentuk wujud, baru nanti ada bahasa.
Al ulama warasatul anbiya itu kalimat, karena Iya, itu iya. bahasa, ada wujudnya satu, Ya, ya, yaitu ya, utusan ya. itu. Ya, jadi kalau manusia mengetahui al ulama warasatul anbiya banyak itu berarti salah, Mbak ya. Salah. Iya, karena Itu kalau- wujudnya Mm-mm. yang di dunia itu karena Allahu Ahad harusnya kan satu toh. Satu. Wujudnya pun harusnya satu. Kan begini Pak Ali, Allah itu esa, Iya. tapi satu, Satu. utusannya Ya, satu. esa juga. Iya. Maka di dunia pun yang mewakili sifat yang tadi esa itu satu pula, Oh, baru iya. pengikutnya banyak, Ya. umatnya. Ya, 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 Seperti ya, itu. ya. Dan umatnya belajar sama yang satu itu. Baru Ya, ya, ya. pertama satu, yang diutus satu, yang di dunia sifat yang wujud satu pula, Ya. baru satu esa. Ya. Jadi three angel. Jadi kesimpulannya bahwasanya apabila kita ingin mengetahui wujudnya Allah yang di dunia karena kita beragama Islam, Tuhannya Allah, kita harus menemukan Sifat al-ulama di warasatul anbiya zaman ini. di zaman ini. Yang satu itu dia atau seorang utusan. yang sampean sebutkan tadi dalam Al-Kahfi ayat 17, wajadalahu wali ya mursida. Nah, mungkin itu dulu bincang-bincang santai saya dengan Mbah Yaisis yang dari Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil ilmunya ataupun kita mengamalkannya sehingga kita tidak salah menilai seseorang. Nah, yang selama ini kita nilai bahwa ulama itu banyak, ulama itu semua mengaku waris, semua mengaku keturunan Nabi, ternyata tidak. Hanya ada satu orang di dunia yang mewakili sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wajidalahu wali ya mursida. Untuk itu saya mengucapkan salam untuk seluruh umat yang ada di dunia. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebangkitan tasawuf, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta masuti warito kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.